Wah, parah banget sih ini. Baca apaan lu, Kal? Ini nih, jadi ada konflik wilayah Abyei di Sudan dan Sudan Selatan. Wah, gimana tuh ceritanya? Jadi kami akan menjelaskan tentang faktor sejarah terjadinya konflik ini. Konflik ini terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 1899 sampai tahun 1956 yang memperebutkan wilayah Abyei. Wilayah Abyei ini adalah wilayah transisi dari agama Arab Muslim dan agama Kristen dan Afrika Animisme. Lalu perang saudara pertama yang terjadi pada tahun 1956 sampai tahun 1972 dan perang saudara kedua terjadi pada tahun 1983 sampai 2005 yang memeruncing ketegangan di Abyei. Lalu pemerintah Sudan melakukan perjanjian komprehensif peace agreement, perjanjian kedamaian kepada wilayah Abyei dan pihak pemberontak SPLA bahwa Abyei berhak mendapatkan kemerdekaan dan berhak melakukan perjanjian referendum. Nah, pada awalnya status referendum wilayah Abyei akan dilaksanakan pada Januari 2011. Namun, karena belum diketahui siapa yang berhak untuk memilih, akhirnya ditunda terlebih dahulu. Sudan Selatan beranggapan bahwa Moktinke lebih berhak memilih karena ia tinggal di wilayah tersebut. Sedangkan Sudan beranggapan bahwa suku Miseria juga berhak memilih, walaupun ia hanya tinggal secara musiman. Nah, Sudan mengkhawatirkan hal tersebut sehingga dia melakukan gencatan senjata terhadap suku Moktinke, sehingga menyebabkan kehilangan tempat tinggal mereka. Lalu pada Oktober 2013 terjadi pengesahan suara secara sepihak yang dimana suku Moktinke ini memihak secara penuh terhadap Sudan Selatan. Akhirnya Sudan ini mengusulkan untuk melakukan administrasi secara bersama-sama. Namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sudan Selatan yang merasa bahwa referendum adalah jalan satu-satunya solusi. Sampai saat ini, konflik tersebut belum terselesaikan walaupun sudah ada pihak eksternal yang ikut membantu, yaitu Afrika Union. Nah, itu dia saudara dari sengketa wilayah Abyei antara Sudan dan juga Sudan Selatan. Menarik banget ya guys. Nah, sekarang aku bakal ngasih tau kalian kenapa sih wilayah Abyei ini bisa diperebutkan. Apa istimewanya coba? Alasan pertama kenapa wilayah Abyei ini diperebutkan karena letak geografisnya yang sangat strategis guys. Wilayah Abyei ini terletak di antara perbatasan antara Sudan dan juga Sudan Selatan, yang mana luas wilayah ini itu sekitar 10.542 km persegi. Nah, wilayah ini itu juga merupakan jalur strategis bagi perdagangan dan juga migrasi guys. Dan juga ini merupakan wilayah peralihan atau daerah peralihan antara Sabana Sudan Selatan dan juga daerah semi kering di Sudan. Alasan kedua, kenapa wilayah Abyei ini tuh sangat amat penting ya bagi kedua belah pihak, itu karena wilayah Abyei ini kaya akan sumber daya alam. Wilayah Abyei ini memiliki cadangan minyak yang cukup besar guys, yang mana ladang minyaknya sendiri ini bisa menghasilkan 76.600 barel per harinya. Sedangkan satu barelnya aja setara dengan 159 liter guys, banyak banget kan? Nah, selain itu, tanah yang subur dan juga sumber air itu sangat mendukung pertanian dan juga peternakan di wilayah tersebut. Nah, alasan yang terakhir itu karena kondisi iklim di wilayah Abyei guys. Wilayah Abyei ini beriklim tropis, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, kalau musim hujan sendiri ini terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Sedangkan kalau musim kemarau sendiri itu terjadi pada November hingga April. Nah, pada saat musim kemarau ini, suku nomaden Miseria itu mereka suka bermigrasi ke wilayah Abyei untuk mencari padang rumput. Nah, hal ini itu suka memicu konflik dengan masyarakat lokal guys. Nah, selanjutnya kami akan membahas kondisi perekonomian wilayah Abyei. Jadi sebelum terjadi sengketa wilayah Abyei antara negara Sudan dan Sudan Selatan, wilayah Abyei juga sangat bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan juga perdagangan lokal. Wilayah Abyei juga sangat terkenal dengan sumber daya alamnya, yaitu minyak, yang dimana hal ini menjadi faktor ketegangan antara Sudan Selatan dan Sudan. Nah, terus gimana sih kondisi perekonomian setelah terjadinya konflik? Yang pertama, Abyei sebagai wilayah dengan cadangan minyak yang cukup besar, setelah terjadinya konflik maka akan menghambat aliran pendapatan yang dihasilkan dari minyak baik untuk Sudan maupun Sudan Selatan. Yang kedua, menurunnya sektor pertanian dan sektor peternakan. Hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian penduduk dan juga naiknya harga hasil tani dan hasil ternak di negara-negara terdampak. Yang ketiga, menurunnya pendapatan negara ini ternyata juga dibarengi dengan adanya tekanan pada anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan perekonomian menjadi untuk bantuan kemanusiaan. Yang kelima,
Krisis politik dan militer yang terjadi menghambat pembangunan infrastruktur yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian di ABY. Yang terakhir, mengurangi kemandirian ekonomi dan memperpanjang ketergantungan pada bantuan ekonomi dari organisasi internasional dan negara-negara lainnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dampak sosial yang terjadi pada kedua negara tersebut. Dampak sosial yang terjadi antara Sudan dan juga Sudan Selatan. Dampak yang pertama yaitu tewasnya warga sipil, anak-anak, perempuan, serta staf dan juga anggota PBB. Dampak yang kedua yaitu banyaknya penduduk yang mengungsi di wilayah perdamaian yang bernama United Nations Interim Security Force for ABY. Dampak yang ketiga yaitu hilangnya tempat tinggal penduduk di wilayah konflik akibat dari pembakaran rumah, penyerangan yang dilakukan oleh pengembala senjata di desa Rumerir di ABY Selatan. Nah, dampak yang terakhir yaitu adanya trauma sosial dari kedua negara tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan dalam konflik ini, namun belum ada hasil dan juga titik tengah yang dapat dilakukan oleh kedua negara pihak. Maka dari itu, kedua belah pihak harus melakukan hak suara dan juga memberikan pendapat agar menciptakan integrasi yang sosial. Kesimpulannya yaitu sengketa wilayah merupakan salah satu konflik yang sering terjadi antar negara. Salah satunya adalah sengketa wilayah ABY antara Sudan dan Sudan Selatan. Konflik ini terjadi karena banyaknya sumber daya minyak yang tersedia di wilayah tersebut. Konflik ini juga disebabkan oleh konflik antara suku Ngok Dinke dan suku Miseria. Sayangnya PBB yang sudah berusaha membantu menyelesaikan konflik sengketa ini pun tidak mampu menetralkan ketegangan antara Sudan dan Sudan Selatan, sehingga referendum untuk menentukan status ABY ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. Wah, ternyata masalahnya rumit juga ya. Iya, dan juga dampaknya juga parah banget ya buat Sudan, Sudan Selatan, dan juga ABY. Ya, semoga PBB, Afrika Union itu bisa menyelesaikan sengketa masalah ini secepatnya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kami mengenai sengketa wilayah ABY antara Sudan dan juga Sudan Selatan. Terima kasih telah menonton video ini dan juga berterima kasih kepada guru pembimbing seperti Pak Ahmad Wahyudin, Bu Mega, Nur Afira, Bu Anjani dan juga Bu Sri Wahyuni. Semoga video kami bermanfaat. Nah, selanjutnya kami akan membahas kondisi perekonomian wilayah ABY. Jadi, Wah, ternyata masalahnya rumit juga ya. Iya, dan ternyata dampaknya juga parah banget ya. Ya, semoga PBB dan Afrika Union bisa menyelesaikan sengketa wilayah ini secepatnya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari kami yang dijelaskan. Nah, lalu pada awalnya perjanjian referendum terjadi pada Januari 2011. bahas kondisi perekonomian wilayah ABY. Jadi, sebelum terjadi sengketa Wilayah dengan cadangan minyak yang cukup besar, setelah terjadinya konflik, maka akan menghambat aliran pendapatan dari hasil minyak baik untuk Sudan maupun Sudan Selatan. Kemudian yang kedua, menurunnya eskalasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya, sekarang saya akan... Kok ketawa sih? Wah, ternyata masalahnya rumit juga ya. Iya, dan ternyata dampaknya juga parah banget ya. Iya, ternyata